Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Aida Lestari dengan NIM 6670250032 kelas 1C akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, studi tentang partai politik dan pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014 yang ditulis oleh Bung Yebim Ahsan Mairudin. Nah, jurnal ini dipublikasikan dalam Journal of Governance tahun 2017 yang membahas tentang pergeseran ideologi politik Indonesia menjelang pemilu tahun 2014. Nah, tujuan utama dari penelitian jurnal ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peta ideologi partai politik peserta pemilu tahun 2014 serta bagaimana pergeserannya ideologis tersebut terjadi dalam konteks politik yang semakin pragmatis. Nah, Bung Yebi sendiri memulai dengan menjelaskan bahwa menjelang pemilu tahun 2014 terjadi fenomena yang menarik di mana partai-partai politik di Indonesia mengalami pergeseran ideologinya menjadi ke arah tengah, baik itu partai Islam seperti PPP, PKS, dan PBB maupun partai-partai nasionalis seperti PDIP, Gerindra, dan PKPI. Nah, kedua partai itu sama-sama melakukan penyesuaian ideologis untuk menarik lebih banyak pemilih. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa adanya krisis identitas partai-partai dan pragmatisme politik, di mana ideologis itu tidak lagi menjadi pedoman utama, yang mengakibatkan batas antara partai Islam dan partai nasionalis menjadi hilang atau kabur. Nah, karena dua pandangan ini atau dua ideologi ini sama-sama berlomba untuk menjadi catch-all party, yaitu partai-partai yang berusaha untuk merangkul semua kalangan atau semua masyarakat tanpa batas ideologi yang jelas. Nah, untuk menjelaskan fenomena ini, Bung Yebi menggunakan teori-teori klasik tentang partai politik, seperti teorinya Otto Kriechheimer dengan konsep catch-all party, dan Anthony Downs dengan teori rational choice. Nah, menurut Downs, partai cenderung bergeser secara ideologis karena ingin memperoleh suara yang sebanyak mungkin. Sedangkan menurut Kriechheimer menekankan bahwa partai modern ini cenderung meninggalkan ideologi yang sempit dan berfokus pada pencapaian kekuasaan. Nah, Bung Yebi juga mengutip tokoh lain seperti Imawan dan Hans Dieter. Nah, untuk Bung Yebi mengutip untuk menunjukkan bahwa pergeseran ini tuh merupakan gejala umum yang terjadi di dalam demokrasi modern. Namun di Indonesia ini terjadi secara lebih ekstrim karena lemahnya komitmen ideologi partai-partai tersebut. Nah, penelitian ini juga bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan dokumen partai seperti AD dan ART. Nah, sebagai sumber utama untuk memetakan ideologi tersebut. Dari hasil analitis di dalam jurnal tersebut, Bung Yebi membagi partai-partai menjadi 3 kategori yang besar. Yang pertama itu partai nasionalis sekunder atau partai berideologi kiri yang diisi oleh partai PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PKPI. Serta yang kedua itu ada partai Islam atau partai yang berideologi kanan, yaitu yang diisi dengan partai PKS, PPP, PBB, PKB, dan juga PAN. Sedangkan ada partai dengan ideologi tengah atau catch-all party yang diisi oleh Partai Golkar, Demokrat, dan Hanura. Nah, dari pemetaan tersebut terlihat bahwa partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam itu mulai bergeser ke posisi yang tengah, yang mencerminkan bahwa strategi politik Indonesia ini sekarang lebih pragmatis dibandingkan dengan ideologis awal partai tersebut. Nah, Bung Yebi juga menemukan 3 pola utama dari pergeseran ideologi. Yang pertama itu pola konservatif atau pola status quo, di mana partai-partai tersebut tetap teguh dengan ideologinya, walau dalam pemilu 2014, Bung Yebi menemukan bahwa hampir tidak ada partai yang berstatus status quo di pemilu tahun 2014. Nah, yang kedua, ada pola konservatif progresif, di mana partai-partai ini tuh bergeser secara moderat tanpa meninggalkan ideologinya sepenuhnya. Contohnya itu seperti PKS dan partai PDIP. Nah, yang terakhir ada pola ekstrim atau pola reduktif, di mana partai-partai ini bergerak sangat jauh ke tengah hingga meninggalkan kejelasan ideologi awalnya. Contoh itu seperti partai PPP, PAN, PKB, Gerindra, dan PKPI. Nah, secara umum, pergeseran ini tuh menunjukkan bahwa partai-partai lebih mengutamakan strategi elektoral daripada keberpihakan ideologisnya. Dan ideologi cuma dijadikan sebagai alat fleksibel untuk mencapai tujuan jangka pendek, bukan lagi panduan nilai jangka panjang. Nah, yang menjadi kesimpulan, Bung Yebi juga menegaskan bahwa
sistem kepartaian Indonesia pada pemilu 2014 masih bercorak pluralisme ekstrim. Namun, garis ideologi antara partai tersebut malah semakin memudar, karena hampir semua partai mengalami pergeseran ke arah tengah, baik itu dari kubu nasionalis maupun dari kubu Islam. Nah, fenomena ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, dan juga hilangnya jati diri ideologis dari partai-partai di Indonesia. Nah, bagi demokrasi, hal ini juga menjadi tantangan serius karena tanpa ideologi yang kuat, partai-partai akan semakin sulit untuk memainkan perannya sebagai sarana sosialisasi politik dan juga sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini juga memberikan kontribusi penting dalam memahami transformasi ideologi partai politik Indonesia di era modern. Kajian yang dilakukan oleh Bung Yebi dapat membuka ruang refleksi bahwa demokrasi itu bukan hanya sekedar tentang kompetisi elektoral, tetapi juga tentang bagaimana konsistensi ideologis dan juga kejujuran dalam perjuangan politik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.